Prof. Ismail, aku hanya ingin melihat dan mendengar suaranya, Bu, ucapku, berusaha meyakinkan ibu ini. Kenapa cari Sarah di sini? Ia masih punya orang tua. Kalau ingin bertemu dengannya, datangi rumah orang tuanya baik-baik, bukan di belakang istri Bapak, Pak. Aku terdiam sejenak mendengar ucapan ibu ini. Ia berhasil menyentil batin dengan ucapan yang tentu benar. Aku terlihat seperti lelaki pengecut hingga berani menemui Sarah di sini, dan itu pun tidak disengaja melihatnya. Kenapa Bapak diam? Baiklah, aku akan menemui orang tua Sarah setelah aku bertemunya hari ini, jawabku, karena rasa rindu ini semakin kuat kala melihatnya tadi. Kenapa Bapak lakukan itu pada Sarah? Apa salahnya? Ibu ini bertanya seolah ia merasakan kepedihan Sarah. Apakah Sarah sudah cerita? Aku salah. Bahkan untuk membela diri tak punya nyali. Jadi benar, wanita yang aku lihat di dapur adalah Sarah. Ya, jawab ibu itu tanpa ragu. Ya Tuhan, kenapa aku tidak memanggilnya kala itu? Jadi benar, yang menolak bantuan beasiswa itu adalah Sarah dan Tia. Yah Pak, jawab ibu itu lagi yang semakin membuatku merasa bersalah. Pantas Sarah menolak bantuan itu karena berasal dari aku dan Mami. Kecurigaan sebelumnya benar. Sarah di sini bersama Tia. Tapi kenapa ia hidup seolah dalam kondisi sulit? Bukankah uang yang ditransfer Pak Yoyo sudah lebih dari cukup? Ini aneh. Aku sudah lihat dengan jelas bukti transfer dari Pak Yoyo. Lagian tidak mungkin juga Pak Yoyo berbohong. Apakah Sarah dan Tia ada di dalam, Bu? Tidak. Tapi tadi ia sudah berhenti kerja kemarin. Sekarang tidak lagi tinggal di sini. Tia sudah dijemput neneknya ke kota karena anak pintar seperti dia tak cocok jualan gorengan. Apa? Tia jualan gorengan? Mataku langsung membulat terkejut mendengar ucapan ibu ini. Ini tidak mungkin. Tia anak terpelajar dan dimanja, bisa jualan gorengan. Demi ya Tuhan. Aku memang bukan saudara Sarah, tapi aku sangat mengerti apa yang dirasakan Sarah. Kenapa Bapak mempermainkan hidup wanita sebaik Sarah? Apakah Bapak dan Ibu Bapak terbiasa melakukan semua ini pada orang lain? Aku terdiam karena memang salah. Bapak, istri dan ibu Bapak menyumbang demi dapat dipuji orang banyak, tapi ternyata bersikap tak seperti yang terlihat, mempermainkan hidup wanita demi ambisi Bapak. Aku pastikan Bapak menyesal. Aku sudah menyesal, liriku. Buat apa penyesalan itu? Apakah akan bisa merubah segalanya? Tiba-tiba ponselku berdering. Kuroko dari saku. Ternyata dari Ririn. Itu pasti istri Bapak. Sebaiknya temui agar dia tidak kehilangan Bapak karena mencari lelaki lain. Panggilan ponsel Ririn aku tolak. Aku ingin bertemu Sarah. Setelah itu aku akan pergi. Aku masih kukuh karena memang sangat ingin bertemu Sarah. Sudah dibilang kalau Sarah tidak tinggal di sini lagi. Kalau tidak percaya, telepon Bu Mariam dan tanyakan semua ini. Tidak mungkin aku menelepon Bu Mariam karena pasti ketahuan kalau aku mencari wanita lain. Ririn dan Mami akan tahu. Hingga kalau Bapak punya nyali, datang temui orang tua Sarah. Tapi aku rasa Bapak tidak punya nyali karena takut dengan ibu dan istri Bapak. Jadi kalau mau temui Sarah, pikirkan dulu apa tujuan Bapak. Apakah ingin melukai hatinya lagi atau sekedar meminta maaf karena sebenarnya Bapak menginginkannya.
Pikirkanlah, Pak. Aku yakin Sarah tidak mau bertemu Bapak karena Bapak sudah menikah. Jangan buang-buang waktu. Kalau masih punya rasa takut, tolong katakan pada Sarah, aku minta waktu. Aku pasti akan mencarinya lagi ke sini. Ia sudah tidak di sini lagi, Pak. Carilah ia di rumah orang tuanya. Kalau Bapak punya nyali, ponselku berdering lagi. Masih dari Ririn. Tuh, ponsel Bapak berdering lagi. Kasihan istri Bapak, malam-malam ditinggal. Aku akan kembali ke sini besok mencari Sarah. Bilang pada Sarah, Sarah nggak tinggal di sini lagi, Pak. Ia sudah pindah tadi sore. Tadi kebetulan saja bertemu depan apotik. Ia memotong ucapanku. Jadi, ia masih tinggal di sekitar sini. Di mana? Maaf, aku nggak bisa beritahu. Karena ini pesan Sarah sebelum pergi dari sini. Bahkan saat kami berjumpa tadi, ia masih bicara agar jangan temui dia. Tapi saran aku, Pak, tunjukkan keberanian Bapak. Karena aku lihat Bapak mencintai istri yang telah dibuang. Ini agar tidak menyesal, sambungnya. Sarah masih belum mau menemuiku. Bahkan rasa sakit hatinya menolak bantuan meskipun aku belum tahu kalau bantuan itu untuknya. Penolakan Sarah membuatku semakin tersiksa. Bahkan rasa rindu ini ingin membawanya pergi tanpa seorang pun yang tahu. Tapi kenyataannya aku memang belum punya nyali. Terpaksa meninggalkan panti asuhan itu dengan rasa kecewa. Bahkan ia masih berpesan agar aku jauh dari kehidupannya. Sarah sudah tahu aku menikahi Ririn. Pasti ia mengira aku lelaki pembohong. Keadaan ini sangat sulit. Aku terbelenggu dengan kisah yang diciptakan sendiri. Bahkan rasa bersalah ini semakin berat dengan rasa cinta yang dirasakan. Sarah, kamu dari mana saja sih, Mas? Kok telepon aku ditolak? Maaf, Rin, aku sedang bicara dengan klien, jawabku sambil membuka sepatu. Tapi setidaknya jawab dulu sebentar. Toh nggak masalah juga kan? Ririn mulai merebahkan tubuh di ranjang. Gak enak, lagian ini masalah pekerjaan. Bukannya membuat aku senang, malah ikut semakin membuatku bosan. Cerocos Ririn. Aku gak paksa kamu ikut. Ririn bangkit duduk. Oh, jadi kamu gak suka aku ikut ke sini. Sebenarnya aku ini siapa bagimu, Mas? Ririn melotot. Aku semakin muak dengan ocehannya. Aku capek, lalu aku berbaring. Mas, aku ini istrimu dan tolong hargai. Sudahlah, Rin, aku capek. Kamu ngomel melulu. Apa nggak bisa pengertian kalau kita punya pekerjaan di bidang berbeda? Aku tak pernah menuntut apapun darimu, meskipun sering sibuk kerja. Bahkan, aku juga tidak keberatan kalau kamu kumpul dengan teman-temanmu, karena aku tahu kamu juga butuh hiburan. Oh, jadi kamu mempermasalahkan itu. Selama ini aku dilarang nggak? Aku nggak larang, karena sudah tahu bagaimana kamu. Ini hanya menghindari pertengkaran. Tapi, kalau kamu sadar dari awal posisi istri gimana, seharusnya tidak melakukan sesuatu yang membuat rumah tangga ini semakin kacau. Loh, kok malah ngomong gitu? Justru aku mengira kamu... Cukup, tolong jangan berdebat lagi. Aku capek dan ngantuk. Kalau bukan sekarang sudah malam, sudah ku minta sopir membawamu ke kota. Apa? Aku memejamkan mata dan membelakangi Ririn. Tak ingin melihat ataupun mendengar ocehannya. Selama berumah tangga dengan Ririn, aku merasa sebuah rumah tangga palsu. Karena semua demi pencitraan. Ririn punya karir hingga ia bersikap mentang-mentang.
Posisiku sebagai suami hanya sekedar status yang bisa dikendalikan sesuai keinginannya. Baru aku sadari kalau rumah tangga yang diinginkan bukan seperti ini. Atau karena aku merasa ingin menggantikan Ririn dengan Sarah. Tak ada perdebatan lagi, hanya isakan tangis yang terdengar. Hingga ku buka mata dan melihatnya. Ternyata benar, Ririn menangis. Maafkan aku, Rin. Aku hanya tak ingin kita selalu bertengkar dengan masalah yang sepele. Ada rasa kasihan karena paling tidak bisa melihat wanita menangis. Kamu jahat, Mas, ucapnya Parau. Aku hanya gak mau kita berdebat yang dipicu masalah sepele. Aku kira dengan merebutmu dari Sarah akan membuat hidupku bahagia. Aku iri melihatmu dulu dengan Amel. Aku bisa saja mendapatkan lelaki manapun, tapi hati ini tertuju padamu, Mas. Apakah aku salah kalau mencintai suami orang yang kini menjadi suamiku? Kalau seandainya ada lelaki lain yang membuatmu bahagia, aku akan merelakanmu dengannya. Karena aku belum tentu membuatmu bahagia, Rin. Aku banyak kekurangan. Iya, aku banyak salah dan kurang karena telah mempermainkan kehidupan wanita yang mencintaiku dengan tulus. Sarah, aku masih menyebutmu di hati meskipun aku tidur dengan Ririn. Sampai kapan aku seperti ini? Merasa bersalah dan sangat menyiksa. Rasa rindu, tapi tak berani menjemput ke rumah orang tuanya. Andaikan kini aku belum menikahi Ririn, mungkin sudah menjemput Sarah lagi dan meminta kembali untuk membangun rumah tangga. Tapi kenyataannya berbeda. Rasa itu muncul setelah menikahi Ririn. Kamu jahat, Mas. Aku mencintaimu. Kalau rasa ini bisa hilang, sudah kulakukan dari dulu. Air matanya masih berjatuhan. Maafkan aku. Dengan memeluknya, mungkin ia merasa tenang. Badan memeluk Ririn, tapi pikiran dan hati tertuju pada Sarah. Sampai kapan aku seperti ini? Sampai kapan Sarah bisa hilang dari hatiku? Satu hal yang kusadari, aku sangat menyesal. Bersambung.